kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Kamis 2 November 2023. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR. Renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Gordiana PRR, yang terinspirasi dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kelimpahan dan kebaikan hati-Mu bagi masing-masing kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, bukalah akal budi dan pikiran kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dalam seluruh hari ini, dan boleh melaksanakannya atau mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami setiap hari.
Namamu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini tanggal 2 November kita memperingati peringatan arwah semua orang beriman. Peringatan semua orang beriman menjadi momentum reflektif untuk mengenang dan merayakan kembali hubungan antara orang yang sudah meninggal dan yang masih hidup. Kematian diimani sebagai anugerah dari Allah. Sebab baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Dalam pemahaman demikian, sesungguhnya Kristus menjadi pemersatu dan jembatan penghubungan antara hidup dan mati. Kristus jugalah yang menjadi jaminan hidup kekal. Kematian akan dialami semua orang. Kematian adalah jalan untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus yang diimani. Momentum peringatan semua orang beriman memberi ruang dan waktu untuk menghadirkan kembali nilai-nilai dan sikap pribadi-pribadi yang pernah berziarah bersama di dunia. Kebiasaan mendoakan arwah dalam Ekaristi Kudus, mengenang dan berziarah ke makam anggota keluarga menjadi tanda iman dan kasih yang melahirkan harapan akan kebangkitan yang kekal. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus sendiri, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Harapan terhadap kebangkitan kekal membebaskan kita dari kungkungan hidup yang terpusat pada orientasi dunia belaka. Iman akan kebangkitan Kristus menjadi anugerah istimewa yang melahirkan pengharapan dan penghiburan. Sebab sekalipun kematian adalah sebuah misteri, kita percaya bahwa kasih karunia Allah akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa bagi negara-negara yang sampai saat ini masih berperang, secara khusus negara Palestina dan Israel. Kita mohonkan rahmat perdamaian bagi kedua negara ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa mendiami hati mereka masing-masing, agar mereka boleh menyadari akan pentingnya dan indahnya perdamaian,
sehingga mereka boleh mengalami kedamaian dan juga boleh mengalami situasi hidup yang tenang dan damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga untuk semua mereka yang sakit. Kita mendoakan semoga melalui tangan para dokter, para perawat, dan juga siapa saja yang membantu mereka dalam proses penyembuhan, kiranya boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang terlupakan, yang saat ini masih berada di api penyucian, dan juga jiwa-jiwa dari seluruh anggota keluarga kita yang telah berpulang ke hadirat Tuhan. Semoga dengan doa-doa kita mereka boleh mengalami kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa dan permohonan kita secara pribadi. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dan rahmat Tuhan melalui tangan imannya. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.